Banyak hal yang dulunya dianggap privasi, sekarang malah dipublikasi secara terbuka, bahkan tanpa rasa sungkan. Kita hidup di zaman di mana batas antara yang pribadi dan yang publik semakin kabur, seakan-akan semuanya layak dibagikan ke media sosial demi engagement atau validasi. Foto jenazah keluarga sendiri yang seharusnya menjadi momen duka dan doa, malah diposting lengkap dengan caption panjang dan filter dramatis. Istri sedang melahirkan yang merupakan sebuah proses yang begitu sakral dan penuh perjuangan, justru dijadikan konten real time demi pujian dan perhatian. Screenshot chat mesra dengan suami atau istri juga dipamerkan ke publik seolah-olah kemesraan hanya bisa dibuktikan dengan sorotan netizen. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dulunya kita jaga, kini kita umbar. Bukan karena tak tahu batas, tapi karena terbiasa melihat orang lain melakukan hal yang sama. Sayangnya yang disorting cuma jaya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dalam dunia yang makin bising ini, siapa yang masih tahu cara diam? Kita hidup, tapi bukan untuk mengalami, kita hidup untuk ditonton. Segala hal jadi konten. Bahkan hal yang dulu dianggap suci dan pribadi. Yang pribadi dan yang publik semakin kabur, seakan-akan semuanya layak dibagikan ke media sosial demi engagement atau validasi. Foto jenazah keluarga sendiri yang seharusnya menjadi momen duka dan doa, malah diposting lengkap dengan caption panjang dan filter dramatis. Istri sedang melahirkan yang merupakan sebuah proses yang begitu sakral dan penuh perjuangan, justru dijadikan konten real time demi pujian dan perhatian. Screenshot chat mesra dengan suami atau istri juga dipamerkan ke publik seolah-olah kemesraan hanya bisa dibuktikan dengan sorotan netizen yang pribadi dan yang publik. Ya, menarik melihat fenomena Auckland Via yang dia viral gara-gara dia dianggap melecehkan dan menistakan simbol-simbol agama, terutama agama Islam, yaitu jilbab. Banyak yang tersinggung dengan kelakuan dari Auckland Via. Joget di pinggir jalan, bukan untuk mengekspresikan seni, tapi untuk mengejar algoritma. Di era ini, siapa yang bisa paling pamer? Dia yang paling viral. Tapi yang menyedihkan adalah, tak ada lagi rasa malu. Tak ada batas sopan. Semua ditabrak demi satu tujuan, viral. Apa gunanya pendidikan moral, kalau yang dijadikan panutan adalah mereka yang paling berani melecehkan diri sendiri di depan kamera? Dulu, kematian disambut dengan diam, doa, dan air mata. Sekarang, disambut dengan kamera, tripod, dan caption yang relatabel. Keluarga tak lagi menangis. Mereka sibuk mengatur angle. Mereka bilang, untuk kenangan. Tapi siapa sebenarnya yang dituju? Diri sendiri, atau followers? Kesedihan telah dikomersialisasi. Duka dijadikan bahan bakar empati palsu. Seorang ibu sedang bertarung dengan nyawa, tapi suaminya sibuk live streaming dengan intro. Hai guys, ini momen istri saya melahirkan. Jangan lupa subscribe ya. Melahirkan yang dulu jadi momen sakral, kini dibuka untuk publik tanpa batas. Privasi adalah hal langka. Yang penting, banyak view. Anak-anak menyaksikan semua itu. Mereka tumbuh tanpa filter, tanpa nilai, tanpa pengarah. Mereka tak lagi belajar dari guru atau orang tua. Mereka belajar dari konten. Dan yang paling banyak ditonton adalah yang paling dangkal. Apa jadinya masa depan bangsa jika akhlak diwariskan dari trending page TikTok?
Media sosial membuat kita hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang pahit, dan dunia maya yang palsu tapi indah. Orang-orang meminjam uang untuk tampil kaya, memaksakan senyum untuk tampak bahagia, pura-pura dermawan demi konten yang menyentuh. Dan ironisnya, kita tahu itu palsu. Tapi tetap kita tonton, kita like, kita tiru. Manusia hari ini tak lagi mencari makna, mereka mencari sorotan. Kita lebih takut tidak punya followers, daripada tidak punya harga diri. Di dunia digital ini, banyak orang yang hidup, tapi hanya sebagai konten. Kita perlu berhenti, dan bertanya, untuk siapa kita hidup? Untuk diri sendiri? Untuk keluarga? Untuk Tuhan? Atau untuk kamera? Saat semuanya jadi tayangan, maka tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi kesucian. Tak ada lagi manusia. Apa gunanya dunia tahu segalanya tentang kita, kalau kita sendiri lupa siapa diri kita? Mungkin, saatnya kita kembali pada keheningan. Kembali pada nilai. Kembali jadi manusia. Karena kalau hidup hanya untuk konten, maka kita sudah mati, bahkan sebelum dikubur.